Setelah kita beberapa kali dikecewakan oleh rilisan MC yang berada di bawah ekspektasi dan bahkan ngaco, kita bisa kembali berbahagia lantaran James Gunn kembali menaikkan kualitas MCU dengan film Guardians of the Galaxy Volume 3-nya yang epic. Setelah beberapa kali mengalami masa naik turun produksi dan juga beberapa masalah yang terjadi ya. But overall, kita sangat puas dengan hasil film ini. Until we found each other. Are you ready for one last ride? We'll all fly away together into the forever and beautiful sky. Film ini lebih disetting sebagai film standalone yang menjadi bab penutup perjalanan para Guardians di film-film sebelumnya, dibandingkan menjadi salah satu bagian dari multiverse saga yang diusung oleh MCU saat ini. But no matter what happens next, the galaxy still needs its guardians. Datang dengan kualitas cerita yang emosional, visual memukau, dan karakterisasi yang menawan, membuat film ini sukses menjadi salah satu film paling solid di MCU. Seperti volume 1 dan volume 2 sebelumnya, James Gunn tetap bisa menghadirkan film komedi luar angkasa yang spektakuler, dengan elemen drama emosional yang sangat kuat. Bisa dibilang, volume 3 merupakan film paling emosional yang dirilis oleh MCU, paling tidak sejak Spider-Man No Way Home tahun 2021. He left out some important information, but that is the gist of it. Para penonton benar-benar dibawa dengan roller coaster emosi yang sangat memukau. Di sini James Gunn juga memberikan porsi komedi yang berimbang dan tidak terlalu memaksa, sehingga tidak mengganggu plot dan juga drama yang ada di film ini. Kill anyone. Kill a few people. Kill no people. Kill one guy, one stupid guy who no one loves. Now you're just making it sad. Ya, jadi kalian nggak usah terlalu khawatir soal bagaimana komedi yang ditempatkan nggak pada tempatnya sehingga mengganggu plot di beberapa film MCU yang sebelumnya. Knock it off! What? Hadir dengan durasi 2 jam 30 menit, plot utama dan beberapa subplot berhasil dikolaborasikan dengan cukup baik. Karakter utama dan sampingan pun diberi porsi yang cukup dalam karakter development. Flashback kisah origin dari Rocket yang menjadi salah satu plot kunci dan juga highlight utama dari film ini disajikan dengan sangat solid. Running jokes di MCU soal spesies Rocket ditwist menjadi konflik krisis eksistensial yang mengharukan sekaligus dramatis. Meski begitu, ada beberapa bagian subplot yang terasa agak kurang tereksplor. Misal seperti karakter motivation dari Adam dan juga Ayesha yang terasa kurang kuat di film ini. Bisa jadi ini terjadi karena adanya pemadatan durasi mengingat waktu tayang film ini yang memang lumayan lama. Sebagai film penutup, serial Guardian of the Galaxy Volume 3 berhasil mempersembahkan konklusi yang memuaskan untuk karakter-karakter utamanya. Ya paling tidak untuk formasi Guardians yang ada saat ini. Mengingat belum ada kabar lebih lanjut tentang bagaimana MCU akan menghandle karakter-karakter yang eksis di Guardians pasca Volume 3 ini. Dan mengingat juga ini adalah film perpisahan dari James Gunn yang akan merapat ke DC untuk menghandle universe superhero mereka yang baru. Overall, film ini benar-benar menjadi pelepas dahaga kita akan film MCU yang berkualitas. Ditambah dengan plot cerita yang memukau, overall film ini benar-benar menjadi pelepas dahaga kita akan film MCU yang berkualitas. Plot cerita yang membuat emosi kita bercampur aduk, serta sinematografi dan visual yang menawan, benar-benar akan membuat kita rindu akan sentuhan tangan dari James Gunn. Kredit akhir dari film ini pun serasa membuat kita ingin bernostalgia dengan petualangan para Guardians di film-film sebelumnya yang khas dengan playlist musik-musik klasiknya yang ikonik. Oh iya, buat kalian yang penasaran, ada 2 post-credit scene dalam film ini. Satu di mid-credit dan satu di post-credit. So overall, thank you for watching and thank you James Gunn.